Episode ke-323. Kinmu mengamati keadaan di biara Thunderclub kecil dan menyadari bahwa banyak bagian bangunannya menyerupai biara Thunderclub besar. Hal itu wajar, karena biara Thunderclub kecil baru berkembang selama beberapa ratus tahun dan belum memiliki fondasi yang panjang. Karena itu, mereka banyak meniru pendahulunya. Namun, meski masih muda, biara Thunderclub kecil memiliki kekuatan yang luar biasa. Ribuan biksu iblis tinggal di sana, dan kemampuan mereka tidak kalah dibandingkan para biksu dari biara Thunderclub besar. Di seluruh Great Ruins, tempat ini bahkan dapat dianggap sebagai satu-satunya tanah suci bagi ras iblis. Tanpa pesaing dan dengan banyaknya makhluk aneh yang bergabung, biara Thunderclub kecil berkembang dengan sangat pesat. Di sepanjang jalan, Kinmu melihat para biksu iblis berjalan dengan tertib. Mereka mengenakan pakaian rapi dan menunjukkan sikap penuh kedisiplinan. Di salah satu kuil, seekor naga banjir sedang berkhotbah kepada para binatang iblis yang belum berubah wujud. Di kuil lainnya, para biksu dari berbagai ras iblis mengajarkan seni surgawi dan bahkan metode menempa harta kepada para murid mereka. Tempat ini benar-benar seperti peradaban milik ras iblis, pikir Kinmu kagum, meskipun ia tidak menyukai tindakan Little Rulai sebelumnya. Kinmu tetap harus mengakui bahwa membangun biara Thunderclub kecil hingga sebesar ini adalah pencapaian yang luar biasa. Little Rulai dan Old Rulai merupakan saudara seperguruan. Usia mereka hampir sama. Tetapi Old Rulai telah gugur dalam pertempuran di God Broken Mountain Range. Sebaliknya, Little Rulai adalah iblis besar yang telah mencapai Dao, sehingga umurnya jauh lebih panjang. Dengan keberadaannya, biara Thunderclub kecil terus berkembang. Tiba-tiba, dua sosok besar muncul di udara dan bertarung sengit. Mereka melompat menembus awan, lalu turun ke lembah dengan kecepatan tinggi. Setiap serangan mereka mengandung kekuatan besar. Chu Xinghua menatap pertarungan itu dengan kagum. Kekuatan kedua senior itu benar-benar luar biasa. Kinmu tiba-tiba mengenali salah satunya dan berseru gembira. Orang besar. Salah satu petarung adalah seekor kera iblis besar yang mengenakan pakaian biksu. Tubuhnya sangat kuat, dan ia hanya memiliki sedikit rambut hitam di wajah serta tangannya. Dalam pertarungan itu, ia menggunakan tongkat biksu sebagai senjata. Mendengar suara Kinmu, kera iblis itu langsung menghentikan pertarungan dan melompat turun. Dengan suara keras, tubuh besarnya mendarat di tanah. Anak muda, botak, di mana? Tanyanya polos. Little Rulai langsung kesal mendengarnya. Siapa yang memanggil gurunya sendiri keledai botak? Aku bukan keledai yang mencapai Dao. Ia menampar kepala kera iblis itu. Kera iblis San Kung segera menutupi kepalanya dan bergumam. Sedikit, di mana? Little Rulai hanya bisa menghela napas. Aku bertemu dengannya di kaki gunung dan membawanya kembali. Melihat Kinmu, San Kung ingin memeluknya. Namun, ukuran tubuhnya yang sangat besar membuatnya kesulitan. Meskipun Kinmu sudah tumbuh jauh lebih tinggi, ia tetap terlihat kecil di depan tubuh San Kung. Jika San Kung berubah ke bentuk aslinya, ukurannya bahkan hampir menyamai Dragon Kilin. Biksu iblis yang sebelumnya bertarung dengannya kembali menyerang. Kakak senior San Kung, ayo lanjutkan pertarungan. San Kung langsung marah. Ia mengulurkan tangan dan menangkap leher biksu itu. Seketika, tubuh lawannya menjadi lemas dan keempat anggota tubuhnya menggantung. San Kung mengangkatnya dan meletakkannya di depan Kinmu. Daging. Tamu. Kinmu melihat biksu iblis yang ketakutan itu dan segera menggelam. Dia adalah saudara juniormu. Aku tidak mungkin memakannya. San Kung tampak bingung dan menoleh kepada Little Rulai. Little Rulai menahan amarahnya. Apakah sekarang kau bahkan ingin menjadikan gurumu sebagai hidangan untuk temanmu? San Kung buru-buru menggelang. Kinmu tertawa. Kita sudah lama tidak bertemu. Tapi jangan berpikir untuk menjamuku dengan daging. Saat berada di tempat orang lain, aku akan mengikuti kebiasaan mereka. Aku akan menjadi vegetarian. Lagi pula, aku juga tidak bisa memakan makhluk sekuat Rulai. San Kung langsung senang. Vegetarian? Kuat? Jing Yan merasa heran. Mengapa kakak senior San Kung berbicara sangat singkat? Little Rulai menjawab, San Kung memiliki sifat Buddha yang sangat dalam. Ia menghargai setiap kata yang keluar dari mulutnya.
Karena itulah aku menjadikannya murid. Namun Jing Yan tetap bingung. Ia memang melihat San Kung jarang berbicara. Tetapi ia tidak melihat sifat Buddha dalam tindakannya. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki sifat Buddha berpikir untuk menjadikan saudara juniornya sebagai makanan tamu? Ketika mereka tiba di puncak gunung, Kinmu melihat pemandangan yang mirip dengan puncak emas biara Thunder Club besar. Namun, di tempat ini terdapat lebih banyak patung batu yang tampaknya digunakan untuk menjaga wilayah dari kegelapan. Banyak pagoda Buddha berdiri di sana. Para biksu berjubah kuning sedang bermeditasi. Sebagian besar dari mereka memiliki kepala binatang karena mereka berasal dari berbagai ras iblis. Kinmu memperhatikan orang mereka dan terkejut. Para biksu itu bukanlah iblis biasa. Mereka adalah iblis besar yang telah mencapai Dao. Banyak dari mereka memiliki kekuatan setara dengan praktisi tingkat tinggi. Bahkan beberapa di antara mereka memiliki aura darah yang kuat. Tanda bahwa mereka pernah melalui banyak pertempuran dan pembantaian. Tiba-tiba, seorang biksu berkepala burung berdiri dan berteriak marah. Aku tidak tahan lagi. Setiap hari hanya berdoa dan tidak makan daging. Sampai kapan aku harus menahan diri? Ia merobek jubah kuningnya. Tubuhnya berubah besar. Bulu emas tumbuh dari tubuhnya. Dan 9 kepala burung muncul dari lehernya. Seekor merak berkepala 9 muncul di hadapan semua orang. Dulu aku bebas di Great Ruins. Aku memakan manusia dan binatang yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa aku harus terus menekan sifat iblisku? Semua dosa itu tidak bisa dihapus. Jadi biarkan aku makan sepuasnya. Merak berkepala 9 mengepakkan sayapnya dan mencoba melarikan diri. Namun, beberapa biksu segera bergerak menahannya. Kakak senior Ming, kendalikan iblis hatimu. Jangan hancurkan kultivasi 1000 tahunmu hanya karena satu kesalahan. Para biksu bekerja sama menekan merak itu. Tetapi ia tetap berteriak ingin membunuh dan memakan makhluk lain. Melihat itu, Little Rulai berjalan mendekat. Ia membuka jubahnya, mengambil pisau, lalu memotong sepotong daging dari tubuhnya sendiri. Kau ingin makan daging? Makanlah. Ia melemparkan daging itu kepada merak berkepala 9. Makhluk itu segera menangkapnya dan menelannya. Namun 8 kepala lainnya langsung berteriak. 1 kepala sudah makan. Bagaimana dengan kami? Kami juga lapar. Little Rulai tanpa ragu memotong 8 potongan daging lagi dan memberikannya. Setelah memakan 9 potongan daging itu, merak berkepala 9 tiba-tiba merasa kesulitan mencernanya. Ia mulai batuk keras, satu demi satu. 9 merak kecil keluar dari mulutnya. Ke-9 merak kecil itu berlari ke segala arah sebelum akhirnya bergabung kembali menjadi seekor merak berkepala 9. Melihat anaknya sendiri, hati merak itu bergetar. Sifat iblisnya perlahan menghilang. Ia berubah kembali menjadi biksu, berkepala burung dan duduk dalam posisi lotus. Cahaya Buddha muncul di wajahnya. Hari ini aku akhirnya memahami bahwa semua kehidupan memiliki sifat yang sama. Terima kasih, kakak senior Rulai. Little Rulai tersenyum. Kultivasi di gunung tidak selalu membawa pencerahan. Bawalah anakmu turun gunung dan belajar melalui dunia. Merak berkepala 9 kemudian membawa anaknya pergi. Kinmu menatap mereka dengan penuh kebingungan. Apakah itu teknik penciptaan atau teknik sihir lain? Chu Xinghua juga merasa heran. Teknik biara Thunder Club kecil berbeda dari biara Thunder Club besar. Mereka mungkin menyerap banyak teknik aneh dari Great Ruins. Kinmu mengangguk. Memang benar, para biksu biara Thunder Club besar tidak memiliki teknik seperti itu. Namun, para penghuni biara Thunder Club kecil sebagian besar adalah makhluk iblis yang dahulu merupakan binatang buas. Banyak dari mereka memiliki kemampuan unik sejak lahir. Ketika teknik-teknik aneh dari Great Ruins digabungkan dengan ajaran Buddha, lahirlah metode kultivasi yang jauh lebih beragam. Kalian bertiga duduklah. Saksikan bagaimana kami membimbing Dewa Iblis menuju pencerahan. Little Rulai mengundang Kinmu, Chu Xinghua, dan Jing Yan duduk. Para biksu berjubah kuning mulai berkumpul. Little Rulai mengeluarkan sebuah mangkuk sedekah emas. Saat ia mengayunkannya, mangkuk itu membesar dan berubah menjadi altar besar. Di tengahnya terdapat roh primordial seorang dewa yang terikat oleh rantai cahaya Buddha. Dewa iblis itu memiliki tubuh merah seperti lautan darah.
Aura jahatnya memenuhi tempat tersebut. Para biksu mulai melantunkan kitab suci. Suara Buddha bergema di seluruh gunung. Namun Dewa Iblis itu tertawa. Kalian binatang pemakan darah berani mencoba memurnikanku. Kinmu segera mengenali sosok itu. Itu adalah Dewa Dukun Kui, salah satu dewa jahat terkuat dari ras hantu. Kinmu langsung berdiri. Rulai, hentikan. Dewa Iblis ini memiliki jiwa yang sangat kuat. Kalian tidak akan mampu memurnikannya. Dia hanya memanfaatkan kekuatan Buddha kalian untuk membersihkan serangga jiwa di tubuhnya agar bisa membebaskan diri dari segel Grandmaster Golden Palace. Para biksu terkejut. Little Rulai juga menghentikan bacaannya. Dewa Dukun Kui menatap Kinmu dengan senyum dingin. Jadi kau adalah Cult Master Kin. Muridku pernah mencoba membunuhmu beberapa kali, tetapi selalu gagal. Sekarang kau kembali ikut campur. Ekspresi Little Rulai berubah. Tiba-tiba, Dewa Dukun Kui membuka mulutnya dan memuntahkan banyak serangga jiwa. Serangga-serangga itu terkena cahaya Buddha dan langsung terbakar menjadi asap hijau. Namun setelah serangga itu keluar, arah Dewa Dukun Kui berubah drastis. Kekuatan mengerikan menyebar. Tanaman di gunung langsung layu. Makhluk hidup kehilangan vitalitasnya. Banyak biksu iblis dengan kultivasi rendah langsung jatuh dan mati. Little Rulai segera menarik kembali mangkuk emas dan menutup altar. Adik junior Poing, tekan Dewa Iblis ini di bawah pagoda segel surgawi. Seorang biksu maju untuk membantu, namun Dewa Dukun Kui hanya tertawa. Namamu Poing, terimalah pemujaanku. Begitu suara itu terdengar, tubuh biksu itu langsung roboh. Jiwanya hancur seketika. Semua orang terdiam, tidak ada yang berani mendekat. Dewa Dukun Kui tertawa semakin keras. Aku bisa merasakan buku kehidupan dan kematian milikku berada di dekat sini. Kalian pasti telah menemukannya dan menyembunyikannya. Surga benar-benar membantuku. Pada saat itu, sebuah pagoda Buddha tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, pagoda itu pecah. Sebuah buku kuno terbang keluar dan melesat langsung menuju mangkuk sedekah emas.